Seringkali dalam kehidupan kita dihadapi dengan orang-orang yang mungkin tidak selalu membawa energi positif dalam hidup kita. Mungkin itu teman, rekan kerja, atau bahkan keluarga. Bagaimana seharusnya kita mengatasi situasi ini tanpa merusak hubungan sosial kita? Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video ini kami akan membahas topik yang mungkin banyak dari kita alami dalam kehidupan, yaitu cara menghadapi orang yang membuat hati kita lelah. Jadi pastikan kamu tetap di sini sampai akhir video untuk mendapatkan tips yang kami berikan dan semoga bisa bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengenalan masalah. Menghadapi orang yang membawa energi negatif dalam hidup kita bisa menjadi tantangan. Namun ada beberapa strategi yang dapat membantu menjaga hubungan sosial tanpa merusaknya. Pertama, cobalah memahami sumber kenegatifan mereka dan mungkin ajukan pertanyaan terbuka untuk memahami perspektif mereka. Selanjutnya, tetaplah tenang dan jangan terprovokasi. Fokus pada tanggapan positif dan hindari pertentangan secara langsung. Jika perlu, tetapkan batasan sehat untuk menjaga kesejahteraan mental Anda dan terapkan teknik pengelolaan stres. Selanjutnya, pertimbangkan untuk berkomunikasi dengan jelas mengenai dampak perilaku mereka tanpa menyalahkan. Dengan pendekatan ini, Anda dapat mengatasi situasi tersebut tanpa mengorbankan hubungan sosial Anda. Selain itu, penting untuk membangun batasan yang sehat dan memprioritaskan diri sendiri, dan jangan ragu untuk mengatakan tidak. Itu diperlukan untuk melindungi diri dari dampak negatif. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang tersebut dan sampaikan perasaan Anda secara jelas dan tulus. Berkomunikasilah secara efektif dengan menekankan perubahan perilaku yang diinginkan daripada menyalahkan karakter mereka. Tawarkan dukungan jika mereka ingin berubah dan berikan contoh positif. Selain itu, penting juga untuk mencari dukungan dari orang-orang yang positif di sekitar Anda, agar Anda memiliki sumber energi positif yang memperkuat keseimbangan emosional Anda. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan pertumbuhannya masing-masing. Terkadang memberikan waktu dan kesempatan bagi orang tersebut untuk berubah bisa menjadi langkah bijak. Dengan komunikasi yang jujur, empati, dan kesabaran, Anda dapat mengatasi dinamika negatif tanpa mengorbankan hubungan sosial yang berharga. Yang kedua, identifikasi sumber kemenatan dalam diri Anda. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang membuat hati kita lelah. Apakah itu sikap negatif, komentar merendahkan, atau ketidaksetujuan yang konstan. Mengetahui akar permasalahan adalah kunci untuk menemukan sebuah solusi. Langkah kedua dalam mengidentifikasi sumber kepenatan adalah memahami bahwa kepenatan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti tekanan pekerjaan, ketidakseimbangan hidup, atau masalah hubungan. Penting untuk merefleksikan situasi dan merinci aspek-aspek yang mungkin menyebabkan kelelahan. Proses ini membantu kita fokus pada solusi yang lebih spesifik dan efektif. Langkah berikutnya mengenali pola-pola perilaku yang mungkin memperburuk kepenatan. Misalnya, terlalu banyak bekerja tanpa istirahat atau menunda pekerjaan dapat menjadi kontributor utama. Dengan memahami kebiasaan ini, kita dapat mencari cara untuk mengubahnya. Selain itu, pertimbangkan faktor-faktor fisik seperti kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, atau kurangnya aktivitas fisik. Sumber kepenatan seringkali terkait dengan gaya hidup kita, dan perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat memiliki dampak positif pada kesejahteraan kita. Selanjutnya, bisa terapkan teknik manajemen stres seperti meditasi, olahraga, atau kegiatan yang memberikan kebahagiaan. Menggabungkan pendekatan ini dapat membantu mengurangi kepenatan secara holistik dan memberikan fondasi untuk kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang ketiga, batasi interaksi negatif. Coba batasi interaksi dengan orang tersebut. Fokuslah pada hal-hal positif dan hindari terjebak dalam lingkaran negatif yang bisa mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Batasi waktu interaksi dengan orang yang dapat membawa dampak negatif pada kesejahteraan emosional Anda. Prioritaskan aktivitas yang membawa kebahagiaan dan hindari terlibat dalam situasi yang berpotensi mengarah pada lingkaran negatif. Fokus pada hubungan dan kegiatan positif untuk menjaga keseimbangan emosional. Ingatlah, menjaga jarak dengan situasi yang merugikan dapat mendukung kesehatan mental Anda. Selain membatasi waktu interaksi, identifikasi juga pola-pola perilaku.
atau topik yang cenderung menciptakan suasana negatif. Usahakan untuk mengarahkan percakapan ke hal-hal yang membangun dan mendukung. Sampaikan dengan tegas batasan-batasan pribadi Anda untuk menjaga lingkungan yang positif. Saat Anda merasa tertarik untuk menghindari situasi negatif, carilah teman atau keluarga yang dapat memberikan dukungan dengan berbagai perasaan. Orang-orang yang positif bisa membantu mengurangi beban emosional. Pertahankan kebiasaan positif seperti berolahraga, meditasi, atau hobi yang menyenangkan untuk menjaga stabilitas emosional. Ingatlah bahwa menjaga keseimbangan dan fokus pada hal positif adalah langkah penting dalam menjaga kesejahteraan emosional sehingga dapat menghadapi hidup dengan lebih baik. Yang keempat, jaga batas pribadi. Penting untuk menjaga batas-batas pribadi. Jangan ragu untuk menyampaikan kepada orang tersebut bahwa ada hal-hal yang perlu dihargai dan siaga untuk menjaga kesehatan mental kita. Tetaplah bersikap tegas dalam menyampaikan bahwa menjaga batas pribadi itu penting. Katakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan ruang pribadi yang harus dihormati. Jika merasa terbebani, jangan takut untuk berbicara dan memberitahu orang tersebut agar mereka juga dapat memahami dan menghormati batas-batas yang diperlukan untuk kesehatan mental kita yang lebih baik. Ingatlah, menghormati batas pribadi bukan tanda keegoisan, melainkan bentuk perlindungan diri yang penting. Selain itu, penting untuk membuat komunikasi secara terbuka. Jelaskan dengan tegas bahwa menetapkan batas bukan berarti menolak atau tidak peduli, tetapi merupakan langkah yang perlu diambil untuk menjaga keseimbangan hidup. Sampaikan pesan ini dengan lembut dan ajak untuk saling memahami kebutuhan masing-masing. Ingatkan bahwa menjaga batas pribadi adalah salah satu langkah untuk mencegah hal negatif atau hal buruk yang terjadi, seperti menghindari stres dan kelelahan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Berikan contoh nyata tentang batas-batas yang diinginkan, seperti waktu sendiri, privasi di ruang pribadi, atau kebutuhan untuk istirahat sejenak. Semakin jelas kita mengkomunikasikan kebutuhan ini, semakin besar kemungkinan orang lain memahami dan menghormatinya. Yang kelima, temukan dukungan. Saat menghadapi situasi sulit, temukan dukungan dari teman-teman ataupun keluarga. Pembicaraan dengan orang yang peduli dapat memberikan perspektif baru dan solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Penting untuk diingat bahwa ketika menghadapi situasi sulit, temukan dukungan dari teman atau keluarga yang bisa mendengarkan. Berbicara dengan mereka dapat membantu meringankan beban dan memberikan wawasan baru. Jangan ragu untuk menjelaskan perasaan Anda dan bersama-sama mencari solusi yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Komunikasi terbuka bisa menjadi langkah pertama menuju pemecahan masalah. Selain dukungan sosial, pertimbangkan untuk mencari dukungan profesional atau psikolog dapat memberikan bimbingan yang lebih terfokus untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Ingatlah bahwa meminta bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Selama proses ini, perhatikan juga perawatan diri seperti olahraga, meditasi, atau kegiatan yang dapat membantu mengurangi stres. Dengan berbagai sumber dukungan ini, Anda dapat menghadapi situasi sulit dengan lebih tangguh. Jadi, menghadapi orang yang membuat hati kita lelah memang tidak selalu mudah. Tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa meminimalkan dampak negatifnya. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental kita adalah prioritas utama, dan kita memiliki kendali atas lingkungan sosial kita. Menjaga kesehatan mental kita sangat penting saat menghadapi orang yang membuat hati kita lelah. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengontrol cara kita merespon. Fokuslah pada komunikasi yang jelas dan terbuka. Tetapkan batasan yang sehat dan pertahankan lingkungan sosial yang mendukung. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, ataupun profesional kesehatan mental jika diperlukan. Selalu prioritaskan diri sendiri untuk menjaga keseimbangan emosional. Baik, itulah beberapa cara menghadapi orang yang membuat hati kita lelah. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mendengar pengalaman kalian dan bagaimana cara kalian menghadapi orang-orang yang membuat hati kalian lelah. Jangan ragu, jangan sungkan untuk bagikan cerita ataupun tips kalian di kolom komentar ya. Kita bisa belajar banyak dari pengalaman satu sama lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Salam bijak.